Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, wabil khusus segenap tokoh masyarakat. Alhamdulillah hadir pada pagi hari ini orang tua kita, yaitu Bapak MC Mu'alim. Mudah-mudahan selalu dipanjangkan, disehatkan badannya, sehingga bisa selalu menemani kita dalam ngaji setiap hari ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak beliau, amin ya rabbal alamin. Hadir juga Bapak Haji Kasiru, ya, Bapak Ketua Musola, dan semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini, yang moga-moga semuanya digolongkan termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita ngaji, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majlis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
matanya lagi situasi yang serba sulit, sehingga seakan-akan dunia ini sempit, bergeraknya jadi sulit, yang punya hutang makin melilit karena nggak bisa bergerak. Namun kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah, tetap kita tidak boleh kendor semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Justru zaman-zaman seperti inilah kita tetap harus berusaha untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngaji ini adalah sudah diisyaratkan ketika zaman itu, zaman Nabi Muhammad itu sudah ada isyarat-isyarat untuk selalu belajar dan mengaji dan mengaji. Ini diriwayatkan suatu ketika Rasulullah lagi kumpul bersama sahabat, ya kayak begini, Rasulullah kumpul sama sahabat lagi kumpul begini, ya tiba-tiba datanglah seorang tamu, seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu pakaiannya serba putih, pakaiannya putih semua, rambutnya hitam. Tiba-tiba tamu itu datang langsung menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba duduk di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Duduknya kayak duduk tahiyat awal. Ya, duduk apa namanya itu? Iftiras. Ya, duduk tahiyat awal itu. Nah, lututnya ini disandingkan dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berhadap-hadapan, ya berhadap-hadapan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki yang seorang tamu tadi itu langsung nanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kata seorang laki-laki, "Hai Muhammad, ajarilah kepadaku tentang Islam. Islam itu apa?" Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi langsung jawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kata Rasul, Islam itu adalah jika engkau bersaksi kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian engkau mau menegakkan sholat, kemudian engkau mau membayar zakat, kemudian engkau mau berpuasa di bulan Ramadan, kemudian engkau mau ibadah haji ke Baitullah jika engkau telah mampu. Itu namanya Islam. Nanti ini cerita ini maksudnya kita harus introspeksi diri, apakah itu sudah begitu apa belum, maksud saya cerita ini ya. Kalau memang sudah ya alhamdulillah, tapi kalau belum ya mumpung masih ada kesempatan yuk kita benahi ke Islam kita. Kalau Islam sih gak usah dibenahi, Islam udah bagus. Keislaman kita ini bagaimana, udah bagus apa belum gitu ya. Setelah dijawab seperti itu, tiba-tiba sang tamu tadi berkata, "Sodakta, ya engkau benar." Akhirnya dengar jawaban seperti itu,
sahabat pada tercengang, pada heran. Loh, gimana sih? Nanya-nanya. Kemudian dia nanya lagi, Muhammad, tunjukkanlah kepadaku apa itu iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab lagi oleh Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qada'i khairihi wa syarrihi. Jadi iman adalah jikalau engkau percaya kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada rasul-rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada pokoknya Allah, baik yang baik maupun yang tidak baik. Ini namanya iman. Lagi-lagi seorang tamu tadi mengatakan, sodakta, ya engkau benar. Loh, kaget lagi sahabat. Ini orang gimana sih maksudnya? Nanya-nanya sendiri, dibetul-betulin sendiri. Masih nanya lagi yang ketiga, fa'akhbirni anil ihsan. Kata seorang tamu tadi, Muhammad, ajarilah aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta budallah. Jika engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah yang akan melihat. Tiga, tentang ihsan. Ini yang penting. Jadi kita ngaji bertahun-tahun, ini materinya ya harus sekitar ini, sekitar Islam, sekitar iman, sekitar ihsan. Kita ngaji sampai bertahun-tahun, kalau nggak sampai ihsan, ya nggak sampai menuju tataran ihsan, ini masih belum ada artinya. Karena ujung-ujungnya itu nanti kita harus ihsan. Ihsan apa tadi itu? Beribadah kepada Allah, seakan-akan Allah itu, seakan-akan kita melihat. Jika kita tidak melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Nah, kita pahami sedikit-sedikit ini. Ya, kita ibadah seakan-akan melihat Allah. Ibarat kita bekerja, kalau kita melihat bos kita, kerja kita gimana? Serius. Pasti serius. Ada bos, ya semangat. Ada bos, ya mesti pada cari muka, karena ada ya maha bos, yang menciptakan bos, yang menjadikan bos, bosnya dari segala bos. Loh itu loh. Ini kok masih kadang-kadang kita masih meragukan. Itu ihsan Pak namanya. Kita ibadah itu apa? Ibadah itu ya kita ini, kalau menurut definisi ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala macam bentuk ucapan atau perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana menjaga ucapan kita, bagaimana menjaga perbuatan kita, bagaimana menjaga hati kita. Lah ini ihsan. Kita kadang-kadang punya hati yang gak bagus walaupun di batin, melihat orang-orang kok begitu. Udah jelek kita ini. Barang udah diucapin tuh. Ihsan kita sudah tidak ada. Oh kan berat kan? Walaupun sholat kita tiap hari sholat, ngaji tetap tiap hari ngaji, tapi kalau hatinya masih seperti itu, berarti ibadah kita belum menuju pada ihsan. Oh ini loh yang saya tekankan pada pagi hari ini. Saat-saat ini mari kita berusaha untuk memperbaiki.
keislaman kita, untuk memperbaiki keimanan kita. Karena dengan memperbaiki keislaman, dengan memperbaiki keimanan, insya Allah ihsan akan kita dapatkan. Makanya harus ngaji supaya ngerti. Walaupun di masa pandemi kita nggak usah sakit hati, gitu loh ya. Jadi ihsan itu baru hati loh, jaga hati, belum jaga lisan. Kadang-kadang kita ngomong seenaknya sendiri sama orang, memaki-maki, walaupun kita bos, walaupun maki-maki anak buah, loh itu udah nggak ihsan. Kan susah itu ya, nggak ihsan, udah nggak ihsan. Ihsan memang harus kita berjuang sekuat tenaga kita supaya ibadah kita jadi ihsan. Jaga hati, jaga lisan, jaga perbuatan. Ya, pokoknya sakit hati sama orang, bentak-bentak sama orang, sudah nggak ihsan, susah. Nah, makanya ini harus kita perjuangkan. Tadi ada tiga nama yang harus kita pahami. Apa yang pertama? Yang kedua yang ketiga ihsan. Ya, Islam ada berapa isinya tadi? Ada 5. Iman ada berapa isinya? Ada 6. Ihsan 1 tapi gede. 1 tapi gede. Karena apa? 5 tambah kan 1. Tadi 1. Namanya ihsan. Itu ya. Nah, ini kalau kita kupas Islam satu-satu, nanti waktunya itu bukan ranah pagi-pagi ini, karena kita kajiannya fikih. Kalau taklim malam itu yang tauhid atau yang apa bisa dikupas. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita. Nah, mandi yang disunahkan kemarin ada 17. Yang kita bahas sudah 10 ingat berapa Bapak Ibu? 7. Alhamdulillah. Coba 10 itu mana aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumat doang ingatnya. Ingatnya Jumat doang. Kira 10, 8, 7 masih bagus. Menurut Pak Guru udah standar KKM nilainya. Kalau dapat 7 mah ini 10 yang disebut Jumat, satunya doang, nolnya kagak ada dibuang. Ya, saya ulangi lagi, yuk kita bahas. 1, mandi jum. 2, mandi mau sholat istis. 3, mandi mau sholat idul mandi mau sholat idul fit. Mandi mau sholat gerhana rembulan. Mandi mau sholat gerhana matahari. Mandi setelah memandikan mayit. Mandinya orang kafir yang masuk mandinya orang gila yang sudah sembuh. Mandinya orang yang punya penyakit ayan yang sudah sembuh. Ada berapa Bu? 10. Apal? Udah diingetin ada berapa lagi? Meningkat gak imunnya? Ya ada, sudah 10. Pokoknya ada 10 udah. Ya. Yang nomor 11 sekarang, wal ghuslu indal ihram. Yang nomor 11, mandi ketika akan melaksanakan ibadah ihram. Yang 12, wa dukhuli Makkah, mandi ketika mau masuk kota Mekkah. Yang ke 13, walil wuqufi bi Arafah, mandi ketika mau wukuf di Arafah. 14, 15, 16, wali romyil jimari as-salasi,
yaitu mandi ketika mau melempar jumrah yang jumlahnya 3, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqobah. Yang nomor 17 walid tawafi, mandi karena akan melaksanakan ibadah tawaf. 17 ini sudah. Nah, ini tak bacain dulu baru saya terangin satu. Jadi ini yang 7 akhir ini hubungannya dengan ibadah haji. Insya Allah yang sudah haji sudah pernah melakukan, ya. Yang belum haji ya mudah-mudahan bisa melakukan ibadah haji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Karena memang syaratnya tadi di dalam Islam dikatakan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Haji ini bagi orang yang mampu. Mampu apanya? Ya mampu dananya, ya mampu ilmunya, ya mampu tenaganya, ya mampu kondisinya aman apa enggak. Nah, kayak ini kan dibilang enggak aman, maka orang Indonesia ya tidak wajib melaksanakan haji. Karena apa? Karena melihat kondisi seperti ini dipending, bukan hilang kewajiban ibadah haji, enggak pending karena kondisinya dibilang tidak aman. Ini maka harus dipahami. Ya, kenapa kok orang Indonesia kok nggak ada yang pergi ke sana ibadah haji? Karena kondisinya tidak memungkinkan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan, pemerintah mengambil keputusan demi keamanan, maka seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia tidak diberangkatkan ibadah haji. Ya ini harus sabar, ya harus ikhlas. Ya namanya mau kita mau ibadah itu ya harus ikhlas, sabar. Gak usah marah. Apalagi sama pemerintah itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Gak gampang ngatur negara itu. Kita kadang-kadang enak sendiri. Pemerintah model apa sih? Wah, pemerintah mau ngaturnya begini aja. Kalau nggak bisa mundur aja. Enak kalau ngomong begitu mah. Paling enak. Tapi kalau yang merasakan wah ini luar biasa. Ya kepalanya itu kayak mau pecah gitu. Melihat desakan-desakan dari kiri kanan atas bawah semuanya, wah luar biasa. Makanya kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita pada sehat semuanya, ya bisa memimpin negara ini jadi negara yang baldatun thayyibatun barakatuh. Amin Allahumma. Nanti kita doa aja, doa ya, mudah-mudahan dengan doa kita Allah akan mendengarkan doa kita. Ya, pintu langit harus dibuka. Bukanya dengan doa. Ini orang sudah salah kaprah. Buka pintu langit dengan petasan. Ya, malam baru dar. Wah. Buka pintu langit dengan petasan. Ya langitnya pada bocor. Kalau udah hujan banjir. Waduh, pada nggak mikir nih orang. Ya, duit dibuang, keluar berapa duitnya dibuang itu. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, sebenarnya membadzirkan duit, membadzirkan sesuatu ini termasuk temannya setan. Satu dor itu kan harganya satu perataan itu ada 100.000 tuh. Yang satu panjang itu ada 100.000. Masya Allah. Hanya untuk ketawa doang. Dor. Itu langit dibukanya pakai petasan. Malam takbir bukannya takbiran, malah petasan. Makanya sampai kemarin pemerintah melarang takbiran gara-gara apa? Kebanyakan pada main petasan bukan takbiran. Padahal yang disunahkan itu baca takbirnya. Itu.
Ya. Nah, ini. Jadi kalau buka pintu langit dengan doa. Ya, Bapak Ibu yang belum haji ya selalu berdoa mudah-mudahan ya ibu bapak yang belum bisa haji bisa melaksanakan ibadah haji. Itu doanya, mau dikasih doanya enggak? Mau dikasih doanya enggak? Ayo diterima. Ini biasa doa ini keluar kalau kalimat safar. Ini karena kebetulan ada materi ini saya ingetin lagi supaya bapak ibu ini punya doa ini. Ya ini saya alhamdulillah saya baca doa ini dulu saya dapat ini ya saya amalkan ya enggak lama. Sekitar saya ingat-ingat 2 tahun hampir 3 tahun lah mengamalkan ini. Saya bisa ibadah haji yang pertama 2006 itu ya, terus sampai di sana kalau sampai di sana kan ada kesempatan banget luasnya, ada tempat mustajab banyak. Kalau udah sampai sana itu bapak ibu mau minta berapa kali insya Allah ya akhirnya kalau sampai sana ya saya buktikan lagi sana alhamdulillah ya walaupun secara materi saya itu ya belum banyak duit tapi alhamdulillah kalau masuk ziarah ke sana alhamdulillah sudah dikasih oleh Allah beberapa kesempatan. Ini tak kasih doanya karena saya sudah melaksanakannya. Nah ini nanti kalau ibu belum haji jangan dikasih orang, kalau belum berangkat jangan dikasih, dia amalkan sendiri. Ya, kalau sudah berhasil baru boleh dikasih orang lain. Ya gitu. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyaratal haramaini Makkata wal Madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Apal Bu? Enggak. Enak jawabnya. Enggak hafal. Belum, jawabnya gitu loh. Belum. Kalau enggak itu kan kayaknya enggak butuh. Butuh enggak ada ini? Jangan enggak. Kalau enggak nanti sudah saya tutup. Kalau enggak jadi. Hafal belum? Oh, ya. Tak ulangi lagi. Wah ini. Dan kesempatannya 3 kali. 3 kali itu kesempatannya ini. Kalau 3 kali nunggu nanti ada materi haji lagi. Kalau nggak ada materi haji ya nggak ada doa ini. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirli ziyaratal haramaini Makkata wal Madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Apal? Belum. Lin nusukaini. Ulangi. Allahumma yassirli ziyaratal haramaini Makkata wal Madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Apal? Alhamdulillah. Itu doa dibaca setiap ibu bapak sholat sebelum salam bacanya ya tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Kan biasanya bapak itu kan tambahan ada doa tambahan itu Allahumma apa biasanya itu Allahumma itu lah itu ditambah ini sebelum salam Allahumma yassirli ziyaratal haramaini Makkah wal Madinata lin nusukaini al haji wal umrati. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, sholat apapun. Loh Pak, boleh nggak tambah-tambah doa begitu? Boleh, karena sholat itu artinya doa. Sholat itu artinya doa. Makanya kalau kita nambah doa-doa nggak apa-apa dalam sholat. Tapi yang namanya tambahan itu di belakang, jangan didului, namanya bukan tambahan itu, kan gitu. Baru belum mau tahiyat itu bukan at-tahiyatul, belum baca langsung Allahumma yassirli. Oh nggak boleh, namanya tambahan itu tempatnya belakang, ya jangan di depan. Itu ya caranya, paham bacanya? Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Insya Allah kalau kita baca yakin pada Allah, insya Allah itu kita akan dimudahkan. Ya, karena artinya doa itu kan, ya Allah mudahkanlah untuk bisa ziarah ke Mekah dan Madinah untuk ibadah haji dan umroh. Tapi kalau dibaca begitu nggak boleh. Misalnya ya fil alamina innaka hamidum majid, ya Allah mudahkanlah bagi kami untuk bisa ziarah ke Mekah Madinah. Nggak boleh kalau di bahasa Indonesia kan begitu, karena sholat ini harus doanya harus pakai bahasa Indonesia. Kalau boleh pakai bahasa Indonesia, waduh bingung malaikatnya. Ya orang-orang Jawa ngomongnya pakai bahasa Jawa, yang Sunda ngomongnya pakai bahasa Sunda, yang Makassar ngomongnya pakai bahasa Makassar, yang orang Batak ngomongnya pakai bahasa, waduh bingung loh ini gimana maksudnya. Kan demokrasi Pak Indonesia. Iya, tapi kalau untuk sholat harus jadi satu, nggak boleh pakai demokrasi begitu. Ya, kalau pakai bahasa selain bahasa Arab tidak boleh. Kalau pakai bahasa Arab boleh. Gitu ya. Nah, itu cara begitu. Insya Allah akan dimudahkan. Karena memang gangguannya orang mau haji umrah itu banyak. Ada 3 gangguannya. Ya, ada 3. Kadang-kadang ya duitnya sudah ada, tapi memang nggak mau aja diajak, masih alasan aja. Itu gangguan itu. Makanya dimudahkan, dimudahkan itu ya yang sulit jadi gampang. Yang nggak punya duit jadi punya, yang asalnya sakit jadi sembuh, yang asalnya malas jadi giat. Itu berkat doa itu, ya berkat doa itu. Karena gangguannya orang haji itu pertama niat, ya kedua apa? Waktu, yang ketiga dana. 3 unsurnya harus ada: waktu, niat, dana. Kalau misalnya Bapak Ibu niat nggak umroh, niat Pak saya niat, kok nggak berangkat? Lah nggak ada duitnya. Tapi dibalik sekarang, apakah ada yang duitnya itu mesti berangkat? Belum tentu. Banyak yang punya duit, uang hanya 25 juta umroh itu kok. Masa nggak punya? PCE pada beli, NMAX pada punya, mobil aja pada punya, tapi giliran diajak untuk ibadah umroh atau haji, ini masih banyak alasan. Kenapa? Karena belum dibuka, ya belum dibuka. Nah ini ya apa namanya dipahami. Kita kalau udah dikasih rezeki oleh Allah, buru-buru, jangan sampai kita tunda-tunda. Hari ini kita kaya, besok miskin itu bisa. Hari ini kita sehat, besok sakit itu bisa. Hari ini kita jaya, besok bangkrut itu bisa. Makanya jangan ditunda-tunda ketika Allah sudah memberikan kesempatan. Jadi niat, waktu, sama apa tadi? Dana. Dananya ada, waktu tidak ada nih. Niatnya ada, waktunya ada, dananya kagak ada, nggak berangkat. Dananya ada, niatnya ada, waktunya kagak ada, juga tidak berangkat. Kenapa? Mati dulu, ya kan? Niatnya ada, dananya ada, tapi belum sempat daftar sudah mati. Makanya ini, yuk kita pahami
kalau kita sudah dikasih kenikmatan oleh Allah, kita buru-buru kembali nambah syukur kita kepada Allah dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Allah untuk nambah syukur, nambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mandi ketika mau ihram ini hukumnya sunnah. Jadi ketika mau ihram itu disunahkan mandi dulu. Nah, kita sebelum pakai pakaian ihram itu Pak, kita disunahkan mandi. Mandinya mandi ihram. Itu mandinya ketika mau ihram. Ya, baik ihram haji maupun ihram umroh. Nah, ini disunahkan untuk mandi. Itu. Nah, ini ya disunahkan untuk mandinya di mana? Ya mandinya ya mestinya ya di tempat yang kita tempati. Biasanya kalau orang Indonesia, kalau jamaah haji orang Indonesia itu biasanya disiasati mandinya dari asrama haji. Karena biasanya langsung pakai pakaian ihramnya di niat ihramnya di atas pesawat. Itu ada yang begitu. Ya tergantung pembimbingnya. Yang penting kita udah niati mandi untuk ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Yang kedua, wa dukhuli Makkah. Yang nomor 12 yaitu mandi ketika mau masuk kota Mekah. Kenapa mau masuk kota Mekah di sini? Karena Mekah adalah kota suci. Makanya namanya tanah suci. Ya, tanah suci, tanah haram. Haram ditempati orang yang jahat, haram ditempati orang yang jelek, haram ditempati orang yang kotor. Yang kotor hatinya, kotor kelakuannya. Namanya tanah haram. Jangan macam-macam. Baik yang mau ihram, mau haji atau mau umroh atau tidak mau haji tidak umroh itu kalau mau masuk Mekah ini disunahkan untuk mandi. Ini. Ya kalau misalnya kita ke situ nggak ada tujuan mau misalnya mau haji atau mau umroh, hanya mau ke Mekah aja misalnya, nah itu tetap disunahkan untuk mandi. Karena mandi mau masuk negara Mekah, mau masuk kota Mekah, ini hukumnya sunnah. Kalau dibayangin aja Bu, yang kalau ke Mekah gimana ya, kalau bayangin aja. Ya, walaupun kita belum ke sana, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah bisa ke sana. Yang nomor 13, wa'il wuqufi bi Arafah. Mandi ketika mau wukuf di Arafah. Mandi ketika mau wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu mulai tanggal 9, ya, tanggal 8 sore itu kita sudah berangkat mandi dari hotel, ya, terus pakai pakaian ihram. Nah, itu mandi mau Arafah itu hukumnya sunnah. Nah, kenapa kok disunahkan mandi? Karena di Arafah ini adalah tempat berkumpulnya haji seluruh dunia. Haji kok nggak sampai Arafah ya nggak haji. Ya, haji kok nggak sampai Arafah berarti tidak dianggap haji karena al-hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah itu kumpulnya. Ya, kumpulnya di Arafah itu. Walaupun sakit mau mati ya tetap pakai ambulan harus dibawa ke Arafah. Kalau Pak saya lagi sakit, saya nggak ke Arafah ya. Lah kamu ngapain dari Indonesia ke sini? Lah kan saya sakit, Pak, nggak peduli. Mau sakit mau sehat harus datang di Arafah. Karena haji itu intinya ya harus datang di Arafah itu. Tempat berkumpulnya haji sedunia, makanya harus dibersihkan, kan gitu, harus bersih. Kalau sekarang ini kalau kita ada anjuran cuci tangan karena mau berkerumun seperti ini, lah haji itu malah sedunia, ya harus mandi, jangan hanya cuci tangan doang, dibersihkan semua sehingga virusnya tidak ada. Kita ketemu haji seluruh dunia ya tidak akan membawa virus karena sudah dimandikan. Tuh, mandi
mau wukuf di Arafah hukumnya apa Pak Bu? Sunnah. Ini supaya dikerjakan. Yang nomor 14, 15, 16 yaitu waliromyil jimari as-salasi, melempar jumroh yang 3 kali ulang jumrohnya itu tanggal 11, 12, 13. Itu kalau yang ngambil nafar sani. Nah sekali balang lempar ini 77. Jumrah mula 7, jumrah wusta 7, jumrah akobah 7. Berarti 7 kali 7 berarti berapa? 21 tanggal 11. Tanggal 12 berangkat lagi itu. Jalan lagi. Ya lumayan jauh jalannya tapi seneng aja. Ya, ada 3 kiloan lah jalannya. Kalau di tempat kita di sini lebar jumrahnya ya di Pluit sana. Jalan Pak, nggak ada mobil, nggak ada angkot. Tapi semuanya bukan kita aja, semuanya ya jalan jadi nggak terasa. Ya ini hari kedua tanggal 12 melempar lagi tuh jumrah orang, wusta, akobah. Berapa lagi? 21 lagi. Berarti 42. Nah, ini kalau kita mau ngambil nafar awal, segera meninggalkan Mina, segera meninggalkan daerah Mina itu kita kembali ke Mekah, kembali ke ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, kemudian sa'i sebelum matahari terbenam. Ketika kita mata terbenam masih ada di wilayah Mina, maka kita kembali lagi tanggal 13 harus melempar jumrah lagi. Namanya nafar sani. Jadi kita berapa? 21 berapa itu? 63 ya, 63. Jadi kita disunahkan mandi sebelum berangkat melempar, kita disunahkan mandi dulu. Nah, untuk jumrah akobah yang pertama enggak disunahkan mandi karena itu sudah mendekati dari Arafah, wukuf Arafah. Tadi setelah dari Arafah kita itu Arafah ke Musdalifah, ya Musdalifah mabit sebentar, ya terus kita menuju ke Mina. Langsung ke Mina kita melempar jumrah itu hanya satu yaitu jumrah akobah. Itu enggak disunahkan mandi karena itu masih satu paket dengan wukuf di Arafah. Karena habis itu kita boleh kembali ke tenda Mina itu bisa kita sudah boleh ganti pakaian. Nah, tapi ihramnya masih belum bebas karena belum tawaf, belum sa'i di Masjidil Haram, masih belum bebas. Nah, jadi kita disunahkan mandi itu ketika mau melempar jumroh, ya baik jumroh yang pertama, kedua, ketiga disunahkan mandi. Insya Allah airnya cukup. Pak kalau memang terjadi nggak ada air, ya kalau terjadi nggak ada air pas kebetulan benar-benar airnya sulit, maka kita disuruh untuk mengganti tayamum. Karena tayamum ini bisa gantinya mandi, bisa gantinya wudu. Kalau tidak ada air, atau ada air tapi sedikit tidak cukup untuk mandi, cukupnya hanya untuk wudu, maka yang bagus adalah habis tayamum terus kita wudu. Yang bagus yang afdal begitu. Pak kalau wudu saja enggak, kurang afdal. Karena wudu ini tidak bisa gantinya mandi. Yang bagus tayamum terus mandi. Terus apa Bu? Kalau memang tidak ada air atau ada air cuma hanya sedikit. Diingat-ingat barangkali suatu saat kita menemukan situasi yang seperti itu. Yang terakhir wali tawafi, yaitu mandi ketika mau melakukan tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu kan ketika kita setiap masuk Masjidil Haram ini kita disunahkan untuk
tawaf. Artinya ketika kita mau ke masjid ya kita disunahkan mandi. Begitu. Ya, jangan hanya wudhu aja, tapi lebih bagus kita mau ke masjid itu kita mandi. Mandinya ya mandi sunnah mau tawaf. Tidak sekedar mandi biasa, tapi mandi yang luar biasa. Kalau mandi biasa itu kan hanya sekedar membersihkan kotoran, membersihkan bau yang enggak enak kan itu. Tapi kalau mandi ibadah, selain kita ini badan kita bersih, pahala kita dapat. Dan itu setiap mau ke Masjidil Haram ini disunahkan untuk mandi karena kita mau tawaf. Karena hal yang paling utama di Masjidil Haram itu kita melakukan tawaf. Nah, makanya jangan salah pemahaman. Ya, kita ke Masjidil Haram masuk masjid kok sholat sunnah dulu. Kurang bagus. Yang bagus apa? Langsung tawaf dulu baru sholat sunnah. Itu bedanya di Indonesia dengan di Mekah. Kalau di Mekah tawaf dulu baru sholat sunnah. Kenapa? Karena di Indonesia nggak ada tawaf. Mau ditawafin apanya? Di Indonesia nggak ada Ka'bahnya. Ada juga di Pondok Gede Ka'bah. Kan gitu. Makanya kalau di sana itu masuk masjid, ya langsung buru-buru menuju ke tempat Ka'bah itu. Kita langsung niat tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Setelah itu baru kita sholat sunnah, berdoa di tempat yang mustajab. Kan begitu. Di depan Ka'bah itu tempat mustajab itu. Doa di situ ya, yang benar-benar yang serius. Doanya apa? Satu, pertama minta diampuni segala dosa. Karena kita di Indonesia tuh banyak dosa. Di sana buang habis dosanya. Ya, minta diampuni habis sudah. Nah, makanya kalau datang tuh ya mesti ya haji mabrur pasti. Tapi selanjutnya nggak tahu mabrurnya sehari atau 2 hari nggak ngerti. Ya, kalau haji datang mesti mabrurnya bertahannya berapa hari itu loh. Bukan mabrur selamanya, enak aja. Emangnya kalau udah haji terus bebas sholat gitu. Emang kalau udah haji terus bebas puasa gitu. Ya enggak. Tapi kalau datang mesti mabrur. Kenapa? Karena datang ini udah bersih. Ibarat pakaian itu dari laundry udah kinclong, digosok rapi. Tapi ada dikeluar dari lemari, dipakai lagi, ya udah acak-acakan lagi. Ya, kalau di sana nggak mabrur gimana Pak? Jamaahnya rajin, baca Qurannya rajin, sedekahnya rajin. Di sana, terus di Indonesia jamaahnya entar-entar. Baca Qurannya puasa doang kalau Ramadan. Ya kan rata-rata kan begitu. Sedekahnya ya kalau lagi inget kan gitu. Tapi kalau di sana tuh kalau nggak sedekah kayaknya gimana gitu loh ya kalau di sana itu. Dari hotel nih mau ke masjid mesti ya nggak, walaupun bawa 1 real 2 real tuh tetap aja itu ada orang kasih. Enteng gitu, enteng. Ya karena apa? Setrumnya di sana luar biasa. Yang pelit jadi nggak pelit kalau di sana itu. Yang malas jadi tidak males. Itu kalau di sana. Cuma kalau di Indonesia ada kembali sini lagi, yang rajin jadi males, yang males jadi gak karu-karuan. Ini makanya ini ya mudah-mudahan kita semua ya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya bisa ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu saya simpulkan ngaji kita pada pagi hari ini, yuk kita selama hidup kita berusaha untuk memperbaiki apa tadi, keislaman kita, keimanan kita, keihsanan kita. Harus kita perjuangkan. Ya, ini bukan untuk didiskusikan loh ya.
bukan untuk didiskusikan. Bagaimana kok usah begitu? Pokoknya berusaha bagaimana Islam kita jadi semakin bagus, keimanan kita bisa semakin meningkat, keihsanan kita bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, ngaji kita pada pagi hari ini karena tentang ibadah haji, hubungannya ibadah haji. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini, yang ikut ngaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa mengamalkan doa yang sudah saya berikan tadi. Mudah-mudahan Allah mengijabahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nggak lama. Insya Allah nggak lama. Yang mau umroh Insya Allah nggak lama. Saya semalam sudah dapat kabar, Insya Allah bulan Oktober November sudah ada pembukaan dibuka kembali untuk yang mau umroh. Insya Allah bisa kita berangkat bareng-bareng. Yang mau berangkat Insya Allah bisa lewat saya atau lewat Haji Kasiru Insya Allah. Yuk kita tutup dengan baca doa. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah
maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, istajib lana du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan thayyiban wa tawbatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal 'afwa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ya Allah la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan illa rahimtah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berkailah kami ya Allah, berkailah jamaah kami ya Allah, berkailah rizkinya ya Allah, berkailah hidupnya ya Allah, berkailah umurnya ya Allah, berkailah ilmunya ya Allah, berkailah ibadahnya ya Allah, sebagaimana Engkau memberkahi orang-orang yang telah Engkau sayangi ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah jamaah kami ya Allah, menuju jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, sebagaimana Engkau membimbing orang-orang yang telah Engkau sayangi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami ya Allah, mudahkanlah bagi jamaah kami ya Allah yang saat ini sedang kesulitan ya Allah. Engkau mudahkan semuanya urusannya ya Allah. Yang saat ini sedang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakitnya ya Allah. Yang saat ini sedang kekurangan ya Allah, Engkau cukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya ya Allah. Hasil maqasidana, hasil maqasidana, hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya
ghairil maghdubi